Terima kasih Anda masih di Kabar Dunia. Pemirsa, memasuki hari kedua gencatan senjata, warga di Gaza menuntut pemerintah Hamas untuk memberikan perlindungan keamanan bagi mereka. Tuntutan tersebut disampaikan warga di tengah reruntuhan bangunan yang telah hancur. Warga di Beit Lahia Gaza meminta agar tuntutan mereka dipenuhi setelah Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata lanjutan selama 3 hari. Tuntutan tersebut adalah perlindungan keamanan bagi mereka di tengah konflik antara Israel dan Hamas. Sebagian besar warga tidak ingin terjadi perang setiap hari. Masa gencatan senjata ini menjadi kesempatan bagi organisasi kemanusiaan seperti World Food Program dari PBB untuk menyalurkan bantuan darurat ke daerah yang mengalami dampak terparah akibat perang. Sementara itu, memanfaatkan gencatan senjata, Badan Pangan PBB, WFP, mendistribusikan bantuan makanan kepada warga Gaza. Bantuan makanan tersebut didistribusikan kepada 143.000 keluarga di Gaza, Palestina. Bantuan mulai dikirim seiring dimulainya waktu gencatan senjata 72 jam di Gaza. Bantuan didistribusikan kepada 143.000 keluarga atau mencapai 730.000 orang. Distribusi bantuan tersebut diperkirakan akan menjangkau seluruh warga dalam kurun waktu 2 pekan jika situasi di Gaza kondusif. Setiap keluarga masing-masing menerima 1 paket makanan berisi 10 kg beras dan 30 kg tepung terigu. Sebelumnya, 2 organisasi bantuan telah mendistribusikan bantuan terhadap 1,1 juta orang di Gaza. طلع عليه هذول محروقات الله Lebih dari 1.900 orang terbunuh dalam perang antara Israel dan Hamas. Lebih dari setengah jumlah tersebut adalah anak-anak. Masyarakat Palestina meyakini bahwa Israel sengaja menghabisi anak-anak mereka karena negeri Zionis itu berniat melakukan genosida. Berikut adalah cerita para orang tua di Kuza, Gaza yang anak-anaknya terbunuh. Para pemuda mati, wanita dan anak-anak mati. Di mana para muslim? Kami sendirian. Kami memerangi Israel, sementara orang-orang Arab saling berperang. Saat itu ada sekitar lebih dari 6.000 orang. Mereka menyuruh kami pergi dengan membawa bendera putih. Ketika kami tiba di Kuza, ada bekas ledakan rudal menganga di jalan, membuat kami sulit untuk maju atau mundur. Jumlah kami sangat banyak sehingga tank Israel pasti bisa melihat kami. Anak-anak yang pertama mereka tembaki. Adik, keponakan, dan anak perempuan saya terluka. Mereka menembaki kami dengan membabi buta dan banyak yang terluka parah. Israel mengatakan ingin menghancurkan target di jalur Gaza. Betul sekali, targetnya adalah anak-anak, wanita, dan para lansia. Mereka telah mencapai tujuannya. Jangan takut, kamu masih hidup. Kami tak akan meninggalkanmu, sayang. Aku ingin minum. Anakku sayang, kamu akan minum air dan memakan kurma dari surga. Tuhan menginginkan ini. Kita akan bertemu lagi di surga. Kamu telah syahid dan akan ke surga. Sayangku, semoga kamu istirahat di dalam damai. Allah yarhamak ya ibni. فعلا بدك الشهاده ونودها فعلا رحمه الله عليك رحمه الله عليك رحمه الله عليك رحمه الله عليك الحمد لله دار ابني. Rumah anak saya hancur. Apakah kami memiliki terowongan di dalam rumah? Tidak ada. Tidak ada terowongan Hamas, roket, atau apapun.
tuduhkan. Rumah ambruk dan menimpa sepupu saya. Saya tak tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Atap ambruk ketika mereka semua tertidur. Tidak ada satupun yang jadi anggota Hamas. Apa salah kami sehingga Israel memperlakukan kami seperti ini? Ini pembantaian terhadap ras kami. Mereka semua terlibat menghabisi kami. Kita beralih ke kabar lainnya. Banjir yang dipicu hujan deras merendam kota Detroit, Amerika Serikat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Guyuran hujan deras menyebabkan banjir bandang di sejumlah jalan di kota Detroit, Amerika Serikat. Genangan air yang tinggi menyebabkan sedikitnya 3 kendaraan hampir terendam total. Kepolisian Michigan telah menutup jalan di Interstate 75 sebagai bentuk antisipasi. Warga setempat diminta untuk menghindari perjalanan, tidak perlu di jalan bebas hambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Hujan deras menyebabkan banjir bandang di wilayah Sangkuan, Tiongkok. Puluhan rumah ambruk dan 2 orang dilaporkan hilang dalam peristiwa tersebut. Terjangan banjir di Sangkuan menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi terputus. Hujan deras juga menyebabkan longsor sehingga membuat sejumlah jalan di wilayah pegunungan ini terblokir. Sementara di distrik Nachuan, 2 orang pekerja jalan dilaporkan hilang. 32 rumah ambruk, sementara 360 warga telah mengungsi. Badan cuaca setempat memprediksi bahwa wilayah ini akan kembali diguyur hujan dengan intensitas rendah hari ini. 临时安置房屋受损严重的群众，同时24小时监控南川城区主水源取水点。 Pemirsa, seorang bayi jatuh ke lintasan kereta api di London, Inggris. Saat itu kereta dorong bayi tersebut bergerak tertiup angin kencang. Kamera CCTV di stasiun bawah tanah kota London, Inggris merekam peristiwa jatuhnya kereta dorong bayi ke rel. Hembusan angin kencang membuat kereta ini bergerak hingga jatuh ke perlintasan. Seorang perempuan yang melihat kejadian tersebut langsung melompat ke rel dan menyelamatkan bayi tersebut. Bayi tersebut berhasil diselamatkan beberapa saat sebelum kereta melintas. Usai jeda pariwara berikut ini, kami masih akan menghadirkan sejumlah kabar dari dunia olahraga. Tetaplah bersama kami.